Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih, wa an yufaqqihana fid din, wa an yaftaha lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para talabatul ilm rahimakumullah. Hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullah ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para ma'asyiral muslimin, para talibul ilmi, a'azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk ke akad ijarah, yakni akad sewa menyewa, yang mana saya membagi poin pembahasan menjadi 6 di sini. Yang pertama adalah definisinya apa, lalu dalil dan hukum ijarah itu apa, rukunnya, kemudian yang keempat adalah syarat-syarat dari rukun-rukun tersebut, dan ijarah ini jenis akad apa, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana atau kapan berakhirnya akad ijarah. Baik. Qala al-musannif Abu Suja' rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun al-ijarah. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayn bi muddatin aw 'amalin. Kata Al-Allamah Abu Suja' mengatakan di matan, setiap sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan tidak habis barangnya ketika dimanfaatkan, maka sah dijadikan objek akad ijarah. Jika manfaatnya itu ditakar dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama ditakar dengan muddah atau waktu, dan yang kedua atau ditakar dengan amal, dengan pekerjaan. Jadi hanya boleh salah satu. Bi ahadi amrain, imma bi muddah wa imma au bil amal. Enggak boleh dengan muddah plus amal. Pilih salah satu antara muddah atau amal. Wa itlaquha yaqtadi ta'jil al-ujrati illa an yushtarata at-ta'jil. Dan ketika akad ijarah ini tidak disebut, artinya itlaq, di sini maksudnya tidak disebutkan pembayaran upahnya itu apakah di awal atau di akhir, maka dihukumi pembayarannya di awal. Al-itlaq yaqtadi at-ta'jil. Tidak menyebutkan kapan dibayarkan ujrah atau upah, itu dihukumi atau dimaknai ujrahnya dibayar ta'jil, segera atau di awal. Kecuali kalau memang di akad disebutkan ujrah disyaratkan nanti bayarnya setelah akadnya selesai. Wala tabtulu al-ijaratu bimauti ahadil muta'aqidain. Nah, dikatakan di sini akad ijarah tidak serta-merta batal, selesai hanya dengan kematian salah satu pelaku akad. Tidak langsung batal. Ya, karena ini akadnya jenisnya berbeda dengan akad i'arah, pinjam meminjam. Ya. Wa tabtulu bitalafil 'ainil mustajarah wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan. Dan batalnya gimana salah satu batal atau berakhirnya akad ijarah? Batal dengan hancurnya objek akad itu sendiri.
barang yang dijadikan objek akad hancur, musnah atau hilang, dan tidak ada kewajiban mengganti bagi si mustajir atau ajir, orang yang memanfaatkan barang tersebut, kecuali jika dia teledor atau lalai. Naam. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kata Syekh Hisham, al-ijaratu lughatan ismun lil ujrah. Ijarah itu nama dari upah. Jadi dia secara bahasa artinya upah yang dibayarkan atas akad ijarah. Dan secara istilah maknanya adalah aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lum. Sedangkan secara istilah fikih, ijarah artinya akad terhadap manfaat. Ini yang membedakan antara ijarah dengan jual beli. Ijarah dan jual beli kategorinya sama-sama masuk ke dalam akad muawadhah, tukar menukar. Tetapi kalau dalam jual beli, seseorang akibat dari jual beli itu bisa memiliki barang, tamlikul ain. Sedangkan dalam akad ijarah tidak memiliki barang, tapi memiliki manfaat dari barang tersebut, tamlikul manfaah. Dan tamlikul manfaah ini lebih kuat daripada ibahatul manfaah yang ada dalam akad pinjam meminjam. Kalau ibahatul manfaah, dia hanya diperkenankan untuk memanfaatkan barang tadi, kegunaan barang tadi, dan tidak bisa dia meminjamkannya kepada orang lain atau dia menyewakan kembali kepada orang lain. Beda dengan akad ijarah, dia memiliki manfaat, dia membeli manfaat barang. Jadi meskipun dia tidak memiliki barang, tapi dia memiliki manfaat barang, tidak hanya sekedar ibahah. Maka kalau seseorang menyewa motor, maka motor tadi boleh dia pinjamkan kepada orang lain meskipun tanpa seizin dari si pemilik barang, karena dia memiliki manfaat barang. Nah, akad terhadap manfaat. Manfaat yang bagaimana? Dikatakan sama Syekh Hisham, ala manfaatin, satu, ma'lumah, diketahui, maksudah, sesuai tujuan yang diinginkan, qabilah lil bazli, bisa diserah terimakan, wal ibahah, manfaatnya manfaat yang mubahah, yang bukan diharamkan syariat, bi'iwad, dengan alat tukar. Ini yang membedakan ijarah dengan i'arah, pinjam meminjam, dan juga dengan hibah. Yang namanya ijarah itu ada upah, ujrohnya ada. Atas manfaat yang kita dapat, kita memberikan upah, ujroh. Itu namanya muawadhah, ada timbal balik. Sedangkan pinjam meminjam kan gratis, tidak ada upah di situ. Dengan bi'iwadin ma'lum, yang jelas, yang diketahui. Ya, nanti di bawah beliau akan menjelaskan muhtarazatnya. Ya, hal-hal yang menjadi muhtarazat dari definisi yang disebutkan. Lanjut pembahasan tentang hukum. Apa hukum akad ijarah? Hukumnya al-jawazu bisyurutiha, mubah. Karena memang akad muamalah itu hukum asalnya al-ibahah. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Kecuali jika ada dalil yang jelas-jelas melarangnya. Beda sama ibadah ya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu diharamkan sampai ada perintah syariat yang menyuruhnya. Nah, muamalah apalagi akad ijarah ya, dibolehkan dalam syariat. Limadza? Li'anna al-hajata masatun ilal manafi' min maskanin wa mahallin wa ghairihima. Karena memang kebutuhan terhadap akad ijarah ini sangat mendesak. Ya, karena ada orang yang tidak punya uang untuk membeli rumah, tapi dia butuh tempat tinggal. Maka dia bisa memakai akad sewa ini. Sewa rumah, ngontrak rumah. Ada orang yang butuh motor, tetapi tidak bisa beli motor, maka dia bisa manfaatkan sewa motor. Dan begitu seterusnya. Ya, karena sangat
urgennya, sangat dibutuhkannya akad ijarah ini di kehidupan sehari-hari, maka syariat membolehkannya. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. At-Talaq ayat 6. Ya, di sini tentang sewa akad jasa menyusukan anak di masa jahiliyah atau di masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya ketika seorang ibu susu menyusukan anak orang lain, kemudian nanti diberikan upah sekian. Oke. Dan juga dalam hadis Nabi, wa khabaru Ibni Majah wal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam qala u'tul ajira ujrahu qabla an yajifa 'uruqahu. Ini hadis yang cukup masyhur bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah ajir tadi, berikanlah upah seseorang sebelum keringatnya mengering. Jadi ketika kita memakai jasanya untuk melakukan sesuatu, maka setelah selesai segera bayar upahnya sebelum keringatnya mengering. Karena itu kewajiban kita sebagai orang yang memakai jasa orang tersebut. Faedah, al-ijaratu bai'u manfa'atin fa hukmuha hukmul bai'. Ijarah itu adalah akad atau jual beli manfaat. Maka hukumnya seperti jual beli. Kenapa? Karena bedanya hanya dari sisi jual beli itu adalah jual beli barang, ain, sedangkan ijarah itu jual beli manfaat barang. Sehingga hukum-hukumnya itu mirip dengan hukum jual beli. Kecuali ada beberapa hal-hal kecil yang berbeda. Misalnya dalam sighahnya. Kalau jual beli itu litabid, harus selamanya, tidak bertempo. Sedangkan ijarah la budda bit ta'qid, harus bertempo, nggak bisa selamanya. Tapi secara umum, secara global, akad ijarah itu hukumnya seperti akad jual beli karena sama-sama akad muawadah. Faedah, kullu ma amkana al-intifa'u bihi syar'an ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratu. Ini dobit dalam akad ijarah. Ya, ketentuan umum dalam akad ijarah, setiap barang atau sesuatu yang bisa diambil manfaatnya tanpa menghabiskan barangnya, maka sah untuk dijadikan objek ijarah. Maka dari sini kita bisa ketahui kalau suatu barang atau benda dimanfaatkan tapi dengan cara menghabiskan ainnya, maka tidak bisa dijadikan objek ijarah. Seperti makanan tidak bisa dijadikan objek sewa, karena makanan itu cara memanfaatkannya dengan cara dihabiskan. Ya, dengan cara dihabiskan. Maka tidak bisa dijadikan objek akad ijarah. Jadi isti'maluhu la budda min istihlakihi. Ya, cara menggunakannya harus dengan cara dihabiskan, tidak baqaul ain. Baik. Arkanul ijarah. Nah, rukun ijarah itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah aqidun, aqidun itu pelaku akad, ya. Pelaku akad dalam ijarah. Pelaku akad dalam bab ijarah ada 2. Ada muajir, ada mustajir. Nah, kalau jual beli kan ada bai' wal mushtari. Dalam akad ijarah, pelaku akadnya disebut muajir, yaitu orang yang punya barang lalu disewakan kepada orang lain. Sedangkan mustajir orang yang menyewa, yang memanfaatkan barang tersebut. Pak Ahmad ngontrak di rumah miliknya Pak Mahmud. Maka di sini Pak Mahmud sebagai muajir, dia yang punya rumah. Pak Ahmad sebagai mustajir yang memanfaatkan barang tersebut, memanfaatkan kegunaan rumah. Yang kedua, ma'qudun alaihi.
objek akad ijarah, yaitu ada ujrah, upah, dan ada manfaah. Nah, kalau dalam jual beli ada saman wal mabi', ada uang dan ada barang. Sedangkan dalam ijarah itu upah, ujrah, dan manfaat barang tersebut. Yang ketiga sighah, ya, lafaz akad ijarah. Masing-masing rukun sebagaimana biasa itu memiliki syarat yang mesti dipenuhi. Karena kalau rukunnya ada, tetapi syarat di rukun itu tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah. Rukun yang pertama, syaratnya apa? Syurutul aqid ka syurutil bai'i wal mushtari illa annahu tajuzul ijaratu min kafirin li muslim au min muslimin li kafir. Syaratnya seperti dalam akad jual beli, yaitu ahlu tasarruf. Nah, pelaku akad ijarah harus ahlu tasarruf, baligh, aqil, rasyid. Tambah satu lagi, mukhtar. Tidak boleh dipaksa. Baligh, aqil, rasyid, mukhtar. Maka dia disebut ahlu tasarruf. Tapi ada pengecualian, illa annahu, kecuali tajuzul ijarah, boleh akad ijarah dari orang kafir untuk muslim atau dari muslim untuk orang kafir. Sebagaimana kemarin kita bahas dalam akad jual beli pada pertemuan di awal bab muamalah, ada syarat khusus terkait jual beli, yaitu harus beragama Islam. Ini kaitannya ketika melakukan transaksi jual beli mushaf Al-Quran atau kitab-kitab hadis Nabi, yang mana kalau jual beli Quran dengan orang kafir tidak sah. Kenapa? Dikhawatirkan akan terjadi al-ihanah, pelecehan. Tetapi dalam akad ijarah diperbolehkan. Ya, dalam Hasyiah Qalyubi disebutkan boleh hukumnya meminjam atau menyewakan mushaf kepada non-muslim, tapi dengan syarat mushaf tadi tidak disimpan sama dia. Ya, mungkin tetap di situ, tidak dibawa pulang. Ya, maka itu diperbolehkan. Ya, karena ijarah itu kan ada temponya, tidak selamanya. Beda sama jual beli yang kalau dia beli dia bisa memilikinya untuk selamanya. Taib. Tapi ma'al karohah, ya, akan tetapi ma'al karohah. Jaizun ma'al karohah. Syartu sighah, syarat sighah itu sama seperti syarat sighah dalam jual beli, kecuali illa adamut ta'qid, kecuali tidak ada tempo. Kalau dalam jual beli kan alat ta'bid, jual beli aqdun muawadah, ya, aqdun muawadah yufidu milka ain, aqdun muawadah maliyah yufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid biidnin syar'iyyah. Ala ta'bid, itu. Ya, dalam jangka waktu selamanya. Sedangkan ijarah nggak bisa ala ta'bid. Ijarah itu harus ada temponya. Sebagaimana musaqah. Musaqah juga harus ada jatuh temponya. Standar waktunya terbatas, tidak selamanya. Syurutu sihhatil ijarah. Nah, ini adalah syarat sahnya ijarah, yang mana nanti akan dijelaskan ihtirazat dari definisi. Yang tadi disebutkan definisinya aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudah qabilatin lil badli wal ibahah bi'iwadin ma'lum. Nah, syarat manfaatnya itu apa? Yang pertama, antakuna ala manfaatin. Nah, harus manfaat. Ini ijarah harus dalam akad manfaat, bukan alal ain. Kalau ain itu jual beli. Fala tasihhu ala ainin kastijari syah lil laban. Nah, saya menyewa kambing tujuannya untuk meminum susunya. Ya, berarti kan itu bukan manfaat. Nah, tetapi itu laban itu ain. Ya, laban itu apa? Laban itu ain. Jadi kalau istijarus syah untuk apa misalnya? Untuk menggembalakannya misalnya, ya. Tapi kalau memanfaatkan barang
untuk diincar ainnya, menyewa barang untuk mengincar ainnya, ini kategorinya bisa masuk dalam akad jual beli. Ya, atau kemarin dalam akad i'arah, a'artuka hadhihi syah li ajli labaniha, itu boleh. Dalam akad i'arah, saya pinjamkan kambing ini untuk kamu nikmati susunya. Ini dalam mu'tamad diperbolehkan. Ya, dalam akad mu'tamad, dalam mu'tamad mazhab itu diperbolehkan. Jadi maksudnya seakan-akan kita katakan, aku pinjamkan kambing ini dan aku halalkan bagimu air susunya. Nah, begitu. Baik. Jadi yang namanya ijarah itu objeknya manfaat, bukan ain. Yang kedua, antakunal manfaatu maqsudatan kastijarid dar lisakan aw lisukna wala tasihhu ala manfaatin ghairi maqsudatin kastijari wardah lisyammiha. Harus manfaatnya itu maksudah, yang memang diinginkan, yang memang sesuai fungsi dari barangnya. Maka kalau seperti apa? Sewa rumah untuk ditinggali, ya memang rumah itu kegunaannya untuk kita tinggali. Sewa motor lirrukub, untuk dikendarai. Sewa baju lilubs, untuk dipakai. Ya. Sewa laptop lil isti'mal, untuk digunakan. Maka kalau menyewa barang yang manfaatnya itu tidak sesuai dengan tujuan atau tidak maksudah, dicontohkan sama Syekh di sini seperti menyewa bunga mawar untuk dicium. Ini manfaatnya tafihah, bukan manfaat maksudah. Atau dalam Fathul Qarib disebutkan istijar tufah li syammiha, sama aja. Sewa apel untuk dicium begitu saja. Maka ini ghairu maksudah. Yang ketiga, antakunal manfaatu ma'lumah. Nah ini harus maklum. Berarti kalau tidak maklum, kalau majhul, maka tidak sah. Fala tasihhu 'alal majhul 'ainan aw qadran aw sifatan. Ya, contohnya yang ghairu ma'lumah itu seperti manfaat dalam ju'alah nanti, atau ji'alah, sayembara. Sayembara itu manfaatnya ghairu ma'lum. Ghairu ma'lumah, karena misal contohnya ju'alah seperti ini. Siapa yang bisa menemukan sepatu saya, maka akan mendapatkan reward dari saya sebesar 300.000 rupiah misalnya. Ini kan sepatu saya itu di mana keberadaannya kan ada yang tahu. Nanti bisa saja ada yang menemukan sepatu saya itu dekat dari rumah saya atau bisa saja jauh. Itu ghairu ma'lum. Manfaatnya ghairu ma'lum. Itu dalam akad ju'alah. Tapi dalam akad ijarah itu harus maklum apa manfaatnya. Ya, maka tidak dibolehkan kalau manfaatnya ghairu ma'lum. Kalau mau ghairu ma'lum, manfaatnya itu bisa pakai akad ju'alah, bukan akad ijarah. Antakunal manfaatu mubahah, manfaatnya harus yang dibolehkan syariat, halal, bukan manfaatun muharramah. Fala tasihul ijaratu 'ala zina. Tidak boleh akad sewa menyewa dalam akad zina. Manfaatul budu'. Ya. Open BO. Nah, itu haram. Ya. Sewa untuk dijimai haram. Karena manfaatul budu', menikmati kemaluan wanita itu hanya dengan satu cara sekarang, yaitu dengan akad nikah. Nah, dengan apa? Akad nikah. Tidak bisa dengan sewa. Itu namanya zina, pelacuran. Atau menyewakan motor kita untuk dipakai pacaran sama orang. Nah, misalnya seperti itu. Atau rumah kita dipakai untuk dijadikan tempat prostitusi. Rumah kita disewa, atau kita punya kos-kosan dan kos-kosan kita dipakai untuk melakukan perbuatan zina atau hal-hal yang haram lainnya. Ini juga tidak diperbolehkan, karena itu sama saja membantu orang dalam bermaksiat. Yang kelima, antakuna ala iwadin ma'lum fala tasihul jahalah. Harus iwadnya itu jelas berapa. Enggak boleh iwadnya majhul.
Sebagaimana contohnya gini, bekam bayarnya seikhlasnya. Ini nggak jelas berapa seikhlasnya itu, majhul. Ya, katakan saja jasa bekam upahnya 50.000 sekali bekam. Motor, jasa cuci motor, nanti tuliskan di dinding itu, kalau motor biasa sekian, kalau motor ninja sekian, nah dan seterusnya. Maka jangan sampai kalau seikhlasnya seperti itu, ini majhul, karena nanti bisa merugikan yang memberikan jasa itu sendiri. Seikhlasnya dikasih 1.000, marah. Akad jasa bekam atau jasa potong rambut seikhlasnya. Kecuali kalau dia niatnya niat untuk berderma, sukarela. Ya, dia tidak berharap uang, dia hanya ingin beramal, seperti itu boleh, tidak masalah. Karena akadnya sosial, bukan akad profit. Yang keenam, baqaul ainil muajjarah fala tasihu ujratul ainil halikah kal at'imah. Tadi ya, kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu. Itu tadi dhabitnya. Maka kalau dia dimanfaatkan tapi habis barangnya seperti makanan, itu tidak sah dijadikan objek akad ijarah. Yang ketujuh, antakunal manfa'atu muqaddaratan bil muddah au bil amal. Kal ujrah lisakanid dar syahran au al ujrah muddatar radha'ah. Ya. Yang namanya akad ijarah itu manfaatnya ditakar dengan salah satu dari dua hal. Tadi disebutkan di matan, dengan tempo atau dengan perbuatan. Ya. Aku sewa rumah ini selama setahun. Nah, itu dengan muddah. Motor ini saya sewa 3 hari, bil muddah. Ya, tolong susukan anakku selama 2 tahun, bil muddah. Tapi kalau digabung muddah dan amal, ini bisa menjadi gharar. Kenapa? Bisa saja muddahnya sudah selesai, tapi amalnya belum tuntas. Bisa saja amalnya sudah rampung, tapi muddahnya masih ada, belum habis. Nah, ini bisa terjadi gharar. Ya, ini yang mu'tamad tidak boleh. Tolong jahitkan baju saya selama 2 hari. Nah, tolong jahitkan baju saya 2 hari atau 3 hari. Nah, maka di sini kita mewajibkan dia menjahit amal plus waktu 3 hari maksimal. Ini berarti tidak diperbolehkan. Ya, menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab tidak diperbolehkan. Ya, pilih salah satu. Berarti kalau akadnya jahit, berarti kan itu amal. Jahitkan baju saya. Ini kan berarti kita menyewa jasanya untuk menjahit amal. Ya, makanya kasih saja baju, kemudian tolong jahitkan ya Mbak, gitu, atau ya Mas. Kita tanya, kira-kira kalau jahit baju berapa lama waktunya? Oh, kira-kira seminggu Pak. Itu nggak masalah. Jadi kita cuman menanya, berapa lama kira-kira kalau jahit baju seperti ini? Seminggu Pak. Oke. Berarti minggu depan saya datang lagi ya. Berarti kita tidak mensyaratkan dua-duanya. Kita menanyakan saja berapa baju itu kira-kira dijahitnya. Seperti itu. Atau dia bilang, nanti kalau sudah jadi saya hubungi ya Pak. Misalnya gitu. Ya, saya pernah begitu. Menjahit, nanti kalau sudah jadi saya hubungi, katanya gitu. Dan rata-rata ya sekitar seminggu atau 2 minggu. Atau kalau paling lama ya 3 pekan. Seperti itu misalnya. Baik. Masalah al-muddatu fil ijarah syartun. Nah ini syartun fala tasihul ijaratu mutlaqatun bila tahdidi muddatin. Dia harus disebutkan upahnya. Al-muddah fil ijarah syartun. Nah, dia harus disebutkan temponya, disebutkan temponya. Saya sewa rumah ini setahun. Saya sewa tanahmu 6 bulan. Ya, itu harus disebutkan. Dan itu syarat. Ya, nggak bisa dia mutlak.
tidak ada batas waktu, nggak bisa, itu pakainya jual beli nanti, nggak pakai akad ijarah. Fala tasihhu, tidak sah akad ijarah yang mutlaqah, yang tidak disebutkan batas tempo waktunya. Far'un idza mata ahadul muta'aqidain tajibul ujrah fil ijarah binafsil aqdi wa itlaquha yaqtadi ta'jilu daf'il ujrah illa idza ishtarata at-ta'jil. Seseorang yang menyewakan barang atau muajir tadi, dia berhak mendapatkan ujrah dengan akad ijarah itu sendiri, binafsil aqd. Ketika akad sudah selesai, tammal aqdu, maka dia berhak mendapatkan ujrah. Dan ketika tidak disebutkan kapan pembayaran ujrahnya, apakah di depan atau di belakang, itlaq seperti itu, maka yaqtadi ta'jil, dihukumi pembayarannya dibayar di awal, di muka. Ya, kecuali kalau memang kedua belah pihak mensyaratkan, ya sudah, bayarnya nanti saja ketika akadnya sudah selesai. Atau bisa juga dibayar setengah dulu di awal, sesuai nanti yang sisanya di akhir. Seperti itu juga tidak masalah. Yang penting ujrohnya ada dan disepakati kedua belah pihak. Far'un idza mata ahadul muta'aqidain aw huma ma'an lam tabtul al-muddah bal tastamirru hatta intihaul muddah. Akad muawadhah, akad ijarah tidak bisa batal hanya dengan kematian salah satu atau bahkan kedua belah pihak, tetapi dilanjutkan oleh ahli waris dari keduanya. Ya, akadnya terus berlanjut. Misalnya ada tadi Pak Ahmad nyewa rumahnya Pak Mahmud 1 tahun. Ternyata baru 6 bulan Pak Ahmad meninggal, akad ijarahnya tetap berlangsung. Bisa saja rumah tadi ditempati oleh anaknya Pak Ahmad. Seperti itu. Yadul ajir 'alal 'ainil mu'ajjarah yadu aman fala yatmanu illa bita'addi. Rumah yang ditinggali oleh Pak Ahmad itu statusnya di Pak Ahmad yadu amanah. Selama Pak Ahmad tidak melakukan keteledoran, rumahnya hancur secara alami atau kena gempa, maka tidak ada ganti rugi. Atau motor disewa sama orang, motor tadi ditaruh di rumah, di dalam garasi, ya. Atau lagi naik motor, tahu-tahu motornya itu kan lagi berhenti lampu merah, lalu ada motor yang ugal-ugalan menyambar spionnya, patah spionnya, maka dia tidak ganti rugi karena dia tidak ta'addi. Dia sudah berhenti di lampu merah sesuai aturan, tahu-tahu motornya ditabrak sama orang, maka motornya rusak, maka dia tidak ada kewajiban ganti rugi. Ganti rugi kalau dia teledor, motornya ditaruh sembarangan, hilang, ganti rugi. Ya, taib. Idza buyi'atil 'ainul mu'ajjarah lam yanfasikh al-'aqdu wa kadzalika fi halati ziyadati al-ujrah. Kalau barang yang tadi jadi objek sewa itu dijual, maka akad tidak selesai, tidak batal. Begitu pula kalau harganya naik. Ya tadi Pak Ahmad tinggal di rumahnya Pak Mahmud, lalu dalam 6 bulan kemudian Pak Mahmud menjual rumah tadi, maka akadnya tidak batal. Pembatal akad ijarah, talafun wa halakul 'ainil mu'ajjarah ka gharqi safinatin aw inhidamid dar. Hancurnya barang yang disewakan, hancur talafan kulliyan, seperti tenggelamnya kapal atau hancurnya bangunan. Idza ujratil 'ainul muddatan wa lam tusallim lil musta'jir hatta madatil muddah. Sudah terjadi akad sewa menyewa, tetapi belum diserahkan kepada si mustajir. Si mustajir belum menerima barang yang disewakan sampai waktu tempo sewa tadi sudah selesai, maka akadnya batal. Yang ketiga, raddul 'ainil mu'ajjarah liwujudi 'aibin fiha lita'adzuril intifa'u biha. Barangnya tadi sudah nggak bisa digunakan. Ya, pas terima barangnya motor, kemudian di starter gak bisa. Ternyata olinya soak atau apa, ada yang rusak misalnya, tidak bisa lagi dimanfaatkan, maka bisa di sini akadnya batal. Ya, bisa tadi batal gara-gara hancur rumahnya. Ya, kena gempa, hancur rumahnya. Ya sudah, akadnya batal. Atau bisa saja sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, nyewa motor 3 hari. Baru diterima, baru dipakai 2 jam, mogok, rusak, nggak bisa lagi dimanfaatkan. Ya, maka akadnya bisa
berakhir. Faedah aqdul ijarah aqdun muawadah atau aqdu muawadatin ala syai'in yaqbalun naql wa laysa li ahadil muta'aqidaini fasxuhu bila udhrin. Akad ijarah itu bagian dari akad muawadah, ya, yang bisa dipindahkan yaqbalun naql, dan tidak boleh salah satu pihak membatalkan akad secara sepihak, tidak boleh. Ya, tidak boleh membatalkan secara sepihak karena dia akadnya lazim min tarafain, akad lazim min tarafain yang mengikat kedua belah pihak. Tapi kalau mau dibatalkan bareng-bareng, kedua belah pihak sepakat dibatalkan, itu boleh saja, namanya iqalah, sebagaimana juga boleh dalam akad jual beli. Baik, begitu mungkin yang bisa dibahas pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan bab ju'alah insyaallah di pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.